Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan channel Bunda Hanum. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga saja kalian selalu di dalam keadaan sehat dan selalu di dalam kebahagiaan. Di kesempatan vlog kali ini teman-teman, aku tuh sekarang nge-vlog di kebun lagi atau di ladang lagi ya. Ini adalah penampakan dari pohon-pohon singkong aku ya teman-teman. Kalau yang ini di bagian sini teman-teman ya, ini adalah pagar yang terbuat dari pohon singkong dan numbuh daun. Jadi kalau aku mau masak daun singkong, aku tinggal petik-petik aja di sini ya teman-teman. Ini tuh subur banget, alhamdulillah ini tuh udah lebih dari cukup untuk aku dan keluarga gitu ya teman-teman. Dan aku bisa berbagi dengan siapa aja yang mau gitu, orang-orang di sekitar aku. Oke teman-teman, ini memang lumayan ya si pohon singkong ini agak banyak ya aku tancapkan. Ini sebagai pagar ya teman-teman, untuk diambil daunnya saja karena umbinya bukan yang itu. Kalau mau ngambil umbinya dari sini teman-temannya, dari pohon singkong. Dan pohon singkong ini memang udah siap panen ya, udah tinggi-tinggi kayak gitu. Dan sekarang itu yang pohon-pohon yang montok itu udah yang besar-besar itu umbinya bagus ya teman-teman. Dan ini bagian pohon yang tinggal yang kurus-kurusnya aja. Tapi nggak begitu kurus juga, rada lumayan lah gitulah dikit ya teman-teman. Cuman kan yang kemarin-kemarinnya udah aku panen itu pohonnya agak besar dan umbinya juga lumayan besar-besar. Kalau yang ini si pohonnya juga agak kecil ya teman-teman. Jadi si umbinya juga sedang aja sih menurut aku ya. Pohonnya juga tidak terlalu kecil. Cuman sedang aja lah kalau menurut aku ya teman-teman. Ini tuh aku rencananya mau bikin singkong kukus gitu ya teman-teman. Karena kan singkong ini lumayan empuk ya, jadi enak itu untuk dikukus ataupun dibikin getuk. Pokoknya diolah apa aja singkong mah, kalau udah singkong yang enak mah enak ya teman-teman. Beda kan, ada singkong itu ada yang keras juga teman-teman ya, ada yang rasanya agak cenderung pahit dikit, ada yang kayak gitu juga. Tapi alhamdulillah ya singkong aku itu cenderungnya manis dan singkongnya itu sangat empuk. Inilah teman-teman, satu pohon singkong itu aku dapatnya segini ya, lumayan ya. Ini tuh ada berapa, ada 6 gitu ya teman-teman. Dari satu pohon itu ada 6 buah singkong. Alhamdulillah lumayan cukup lebat dan buahnya sedang-sedang aja ya, segini mah nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil juga. Selanjutnya teman-teman, aku tuh mau nyabut singkongnya satu lagi ya teman-teman. Karena hari ini tuh aku akan membuat kukus singkong yang agak banyakan gitu ya teman-teman. Karena aku tuh mau makan bareng gitu ya, makan kukus singkongnya. Mau berbagi gitu maksudnya ya teman-teman, sama adik aku dan sama mama aku gitu ya. Nanti kalau udah dikukus singkongnya mau aku bagiin gitu ya untuk mama aku dan adik aku, biar mama aku dan adik aku juga ikut merasakan enaknya singkong empuk yang aku punya. Mama aku juga memiliki kebun singkong yang lumayan banyak ya teman-teman, tapi kebanyakan singkong punya mama aku tuh keras ya kebanyakannya. Jadi singkong ini kan empuk gitu dan manis, jadi nanti akan aku kukus dan akan aku berbagi bersama mama dan adik aku. Setelah aku mencabut 2 pohon singkong teman-teman, selanjutnya aku potongin dulu si umbi singkongnya ya dari pangkalnya. Biasanya kalau singkongnya mau aku olah keesokan harinya teman-teman, aku bawa pulang saja dengan pangkal-pangkalnya ya. Karena kalau dibawa dengan pangkal-pangkalnya itu singkongnya tahan sampai beberapa hari ya teman-teman, bahkan 1 minggu. Tapi ini kan mau langsung diolah ya teman-teman, jadi aku potong dari pangkalnya seperti ini. Ini tuh nanti akan aku bawa pulang dan langsung dikukus gitu ya, karena hari ini tuh aku rasanya kepengen gitu ya minum teh manis beserta makan singkong kukus. Oke, selanjutnya teman-teman, seperti biasa ya, setiap kali aku itu
mencabut singkong, aku selalu memanfaatkan daunnya ini ya teman-teman. Tapi bukan untuk dikonsumsi ya teman-teman, ini tuh mau aku kasih ke adik aku ya buat pakan jangkrik. Karena kan sering aku bercerita ya kalau aku itu kalau ngalah daun singkong yang tua seperti ini dikasih gitu ya untuk adik aku untuk pakan jangkrik, karena kan adik aku itu berternak jangkrik teman-teman ya. Ya di semuanya aja, ini yang tua sama yang mudanya juga dikasih untuk jangkrik aja ya. Karena stok untuk makan aku dan keluarga mah daun singkong mah cukup banyak ya teman-teman. Alhamdulillah melimpah gitu ya. Dan aku juga bisa berbagi dengan tetangga jika mau gitu ya. Tinggal mereka itu, aku kan sering bilang sama siapa aja itu, sama teman apa tetangga dekat aku gitu ya, kalau mau sesuatu yang ada pada aku mah tinggal bilang aja, nanti aku kasih gitu ya teman-teman ya. Karena kan daun singkong misalnya ya tidak mungkin kan aku konsumsi sendiri, tentu saja aku itu harus berbagi dengan orang gitu ya, karena kan sudah lebih dari cukup ya teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman, setelah aku tadi tuh menyimpan si daun singkongnya itu ke kandang jangkrik adik aku tuh kembali lagi ke ladang teman-teman. Lanjut aku memotong-motong ini si pohon singkong ya teman-teman, karena kan setelah selesai memanen kita itu harus menanam kembali ya si pohon singkong ini agar kita ini terus memiliki singkong gitu ya teman-teman, kita ini bisa dapat panen secara berkesinambungan gitu ya teman-teman, memiliki singkong yang berkepanjangan tanpa henti gitu ya. Jadi setiap kali itu aku habis mencabut singkong, tentu saja aku menanam kembali si pohonnya di bekas aku nyabut itu. Dan sebagiannya lagi aku tanam di sekitarnya ya teman-teman. Ini tuh dari 2 pohon singkong itu aku ngambil 5 potong gitu ya. Dari yang satu itu 3 potong ya teman-teman, dan yang satu pohonnya lagi 2 potong gitu ya teman-teman. Jadi aku menanam 5 batang ini ya teman-teman. 5 batang singkong ini akan aku tanam. Sebenarnya ya teman-teman, singkong ini dari 1 batang itu boleh kita tanam beberapa ya, 3 batang, 4 batang, bahkan 5 batang gitu ya. Ambillah dari yang tua ke bagian bawahnya gitu ya teman-teman. Tapi bisa juga dikatakan si singkong ini ya teman-teman, panen 1 tumbuh 10.000 ya teman-teman. Bisa dikatakan seperti itu. Bukan 10.000 pohon singkongnya ya teman-teman. Kalau aku panen 1, sekarang aku nanam 5 gitu ya. Itu bisa tumbuh 10.000 teman-teman kalau singkongnya dijual. Kalau singkongnya dijual mah bisa dapat uang 10.000 mah dari 5 pohon aja ya teman-teman. Tapi kan singkong aku ini buat konsumsi aku dan ternak dan keluarga gitu ya teman-teman, bukan untuk dijual. Kalau untuk dijual mah harus skala besar ya mungkin nanam singkongnya. Oke, selanjutnya aku nanam lagi singkong ini ya teman-teman. Seperti ini, sesederhana ini ya. Aku menanam singkong, dan singkong ini teman-teman tidak membutuhkan perawatan yang khusus gitu. Ini tuh cuma dibersihkan dari gulma, udah. Aku itu tidak pernah memupuk singkong ini ya teman-teman. Kadang-kadang saja aku kasih kompos, begitu juga jarang ya teman-teman. Tidak semua pohon singkong di kebun aku itu dikasih kompos ya. Tapi kalau memang keadaannya lagi tersedia kompos di sekitar pohon singkong, ya udah aku kasih gitu kompos. Tapi kalau memang lagi tidak tersedia di sekitar pohon singkong, ya udah aku biarin, nggak pernah dikasih pupuk apapun ya. Cuman aku tanam dan bersihkan gulmanya, itu saja ya teman-teman. Tidak pernah ada perawatan lain. Mungkin kalau dirawat, dikasih kompos dengan baik, mungkin ini akan lebih baik lagi ya tumbuhnya. Tapi aku hanya kasih kompos seala kadarnya saja ya teman-teman. Kompos dari gulmanya dia sendiri yang aku timbun di bawah pohonnya gitu. Di saat aku bersihin gulmanya, rumput-rumputnya aku bersihin, dan si rumput-rumputnya dan daun-daun singkong yang tuanya aku timbun di bawah pohon singkongnya itu, di akarnya gitu ya teman-teman. Bukan di akar sih, di apa sih ya, di bawah pohonnya, di dekat pangkalnya itu ya teman-teman, di dekat pohonnya. Jadi aku bertujuan agar si
sampahnya itu membusuk menjadi kompos dan menjadi pupuk makanan bagi si pohon singkongnya itu. Seperti itulah ya teman-teman, selama ini kan aku menanam ini tidak menggunakan pupuk kimia ya. Aku hanya menggunakan pupuk organik saja, menggunakan kompos dan pupuk kandang. Tapi kalau untuk tanaman singkong teman-teman, aku hanya ngasih kompos saja ya teman-teman. Kalau aku ngasih pupuk, tidak dikasih pupuk kandang ya. Tapi kalau untuk sayuran biasanya aku kasih kompos, pupuk kandang, serta air lindi, air beras gitu ya teman-teman. Kalau untuk sayuran seperti kemangi, terong, cabai seperti itu ya teman-teman. Tapi kalau untuk singkong ini nggak pernah dikasih pupuk kandang ya teman-teman, nggak pernah dikasih pupuk organik cair, hanya dikasih kompos saja. Begitupun kompos bukan aku bikin yang di rumah itu, bukan ya teman-teman. Aku kompos yang udah tersedia aja ya teman-teman di kebun ini, kompos-kompos limbah-limbah kebun gitu ya, dari daun-daun yang busuk aku timbunkan aja ke pohon-pohon singkong gitu ya, untuk dijadikan pupuk organiknya itu teman-teman. Dan di saat penanaman singkong teman-teman, penggemburan tanah itu penting ya teman-teman. Makanya aku itu selalu nyangkul-nyangkul di sekitar singkong. Kita itu harus pertimbangkan sepanjang mana itu si umbi singkong itu menjulur gitu ya teman-teman. Dan di sekiranya sepanjang itulah kita harus menggemburkan tanahnya ya, supaya apa? Supaya si pertumbuhan umbi singkongnya itu nanti bisa tumbuh dengan baik gitu ya teman-teman. Jika tanahnya tidak digemburkan, maka si tanahnya itu akan keras teman-teman, dan si umbi singkongnya itu tidak bisa tumbuh dengan maksimal gitu seperti yang kita harapkan. Makanya penting sekali ya penggemburan tanah gitu. Tidak bisa asal cangkul-cangkul terus tanam gitu, seperti kita nanam apa gitu ya, nggak bisa. Harus, karena singkong itu kan yang diambil itu umbinya ya, harus gembur di sekitarannya. Di sekitaran si pohon singkongnya itu tanah harus gembur ya teman-teman, agar si umbi singkongnya nanti bisa tumbuh dengan baik gitu ya teman-teman. Dan untuk menanam singkong ya teman-teman, dari jarak dari jarak pohon satu ke pohon yang lainnya itu jangan terlalu dekat ya teman-teman. Kita itu kira-kira ya sekitar 80 cm atau 70 cm ya teman-teman, dari pohon yang satu ke pohon yang lainnya. Jangan terlalu dekat tuh ya teman-teman. Dan kita harus memperkirakan sepanjang mana ubi itu menjalar ya teman-teman. Jika memang umbinya mungkin setengah meter kira-kira ya teman-teman, kita jangan menanam si pohon singkongnya di dekatnya itu kurang dari setengah meter. Jadi kita tanam dari satu singkong ke singkong yang lainnya itu jangan kurang dari setengah meter gitu ya jaraknya ya teman-teman. Serta pemilihan bibit singkong juga harus yang baik teman-teman ya, harus yang tua gitu ya teman-teman. Harus di bagian bawah, tapi jangan terlalu ke pangkalnya teman-teman ya, jangan terlalu ke pangkal yang ada umbi singkongnya, harus agak ke atasan dikit. Di bagian yang tuanya itulah yang kita jadikan bibit. Dan kita juga harus melihat si singkongnya itu yang kita jadikan bibit itu singkong apa ya teman-teman. Jangan singkong yang umbinya keras gitu lalu kita jadikan bibit, jangan ya. Khawatirnya nanti kalau kita menanam dari bibit yang umbinya keras, khawatirnya jadi numbuh singkong yang keras pula. Khawatirnya seperti itu ya teman-teman. Karena aku dulu kan di sini menanamnya bibitnya dari pohon singkong yang umbinya empuk ya teman-teman. Dan sekarang pun numbuh umbinya empuk pula teman-teman. Oke teman-teman, tidak terasa sekarang udah berada di penghujung video. Dan aku ucapkan terima kasih banyak pada kalian yang sudah menonton video aku. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari isi video sederhana ini. Aku akhiri dulu video kali ini sampai di sini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.